Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Amelia Nursipa. Saya perwakilan dari Kecamatan Sindangkerta. Hari ini saya akan membawakan dongeng cerita rakyat Situ Bagendit. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang sangat kaya raya. Janda itu tinggal sendirian di rumah yang sangat besar dan megah. Walaupun sangat kaya, tapi ia sangat sombong dan kikir. Jika ada warga yang meminta bantuan, ia langsung mengusirnya. Dan warga pun menjulukinya dengan julukan Nyai Endit, yang artinya perempuan yang sangat pelit. Pada suatu hari, Nyai Endit sedang mengadakan selamatan untuk hartanya yang kian bertambah banyak. Saat acara tersebut berlangsung, datanglah wanita tua yang sedang menggendong bayi. Wanita tersebut sangat kurus, berpakaian yang lusuh, sangat menyedihkan. Nyi Bagendit, tolonglah kami, Nyi. Sudah 2 hari kami tidak makan. Kami sangat lapar, Nyai. Dan bayi yang digendong wanita tersebut menangis. Karena merasa lapar. Melihat wanita itu, Nyi Endit sangat marah. Apa kamu bilang? Minta makan? Tidak, tidak, tidak. Enak saja. Makannya. Jika memang tidak mampu memberikannya makan, jangan punya anak. Dasar tak tahu malu. Sangatlah menyusahkan orang. Dengan hati yang hancur dan perut yang masih sangat lapar, wanita itu pergi meninggalkan rumahnya Endit. Pernah juga pada saat musim kemarau tiba, di mana-mana sulit sekali mendapatkan air. Termasuk sumur warga juga kering. Namun hanya ada satu sumur yang anehnya masih memiliki banyak air, yaitu sumur Nyi Endit. Beberapa warga yang dekat sekitar rumah Nyi Endit mencoba meminta dan memelas kepada Nyi Endit untuk meminta sedikit air dari sumurnya. Nyi Endit, Nyi Endit, bolehkah kami meminta sedikit air dari sumurmu itu? Sumur kami kekeringan, untuk minum saja kami tidak ada. Tolonglah kami, Nyi Endit, kasihanilah kami. Namun Nyi Endit bukannya merasa kasihan, malah terlihat kesal karena rumahnya dikerumuni warga yang meminta air. Dasar kalian, bisanya cuma meminta saja. Apa kata kalian? Mau minta air? Tak tahu diri. Memangnya hanya kalian saja yang memerlukan air? Aku pun membutuhkannya. Jika aku memberikannya pada kalian, nanti air di sumurku juga akan habis. Sudah sana, pergi dari halaman rumahku, cari saja di tempat yang lain. Kalian semua ini sangat mengganggu. Usir Nyi Endit pada warga yang sedang kebingungan. Tak lama kemudian, setelah warga pergi, datanglah seorang kakek tua yang memegang tongkat untuk menopang tubuhnya yang retak. Ia menghampiri Nyi Endit yang masih berada di halaman rumahnya setelah mengusir warga. Kakek tua itu bermaksud untuk meminta segelas air kepada Nyi Endit karena sangat kehausan.
Nyai, tolonglah saya, Nyai. Bolehkah saya minta segelas air? Saya sangat kehausan, Nyai. Tanpa mengatakan apapun, Nyi Endit bergegas ke dalam rumah. Dan wajah kakek tersebut sangat bahagia. Ia membayangkan rasa hausnya akan hilang setelah meminum segelas air dari Nyi Endit. Namun, sungguh tak disangka, Nyi Endit datang menghampiri kakek itu bukan dengan segelas air, namun seember air yang sangat penuh. Dengan kesal, Nyi Endit menyiramkan air kepada kakek itu. Piur! Kakek terkejut dan terjatuh. Tak cukup sampai di situ, Nyi Endit mengambil tongkat si kakek dan melemparnya sekuat tenaga sampai tongkat itu terlempar jauh. Ya Allah, kenapa masih ada orang yang berbuat jahat pada sesama? Tanpa merasa bersalah, Nyi Endit tertawa puas. Nyi Endit, ingatlah Nyi, hartamu hanyalah titipan dan hartamu tidak dapat menyelamatkanmu. Nasihat kakek, dan Nyi Endit tak berkata apapun. Dia pergi meninggalkan kakek itu dan masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, warga disibukkan dengan tongkat yang tertancap di tengah jalan. Setiap warga mencoba mencabut tongkat tersebut, namun sayang tak ada warga yang dapat mencabut tongkat tersebut. Semuanya gagal. Sungguh tak disangka, beberapa kali mencoba mencabut tongkat itu, dan akhirnya ada wanita tua yang dapat mencabutnya. Dan piar! Air yang sangat deras terpancar keluar dari lubang tanah setelah tongkat itu dicabut. Karena derasnya air yang terpancar keluar, lama-kelamaan membanjiri desa tersebut. Semua warga panik, berlari dan cepat-cepat menyelamatkan diri karena air semakin meninggi. Namun, Nyi Endit masih saja sibuk dan mengemas hartanya, bukannya menyelamatkan diri seperti warga yang lainnya. Lama-kelamaan, air meninggi setinggi dada orang dewasa. Dan lama-kelamaan menenggelamkan rumah warga, termasuk rumah Nyi Endit. Nyi Endit seraya meminta tolong kepada siapapun yang mengetahui keberadaannya. Tolong! Tolong! Tolong aku! Siapapun yang dapat menolongku, aku akan berikan semua harta yang aku miliki. Tolong! Tolong! Namun, tak seorang warga pun yang dapat menolongnya. Sampai suara Nyi Endit semakin tak terdengar karena tenggelam bersama harta yang hendak ia selamatkan. Konon, desa tersebut menjadi danau yang sangat luas, yang kini dikenal dengan nama Situ Bagendit, yang kini menjadi salah satu destinasi para wisata di Jawa Barat. Sekian dongeng yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.